Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sebelum kita lebih lanjut memahami materi tersebut, mari kita ingat kembali tentang sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Pengertian dari sistem adalah gabungan dari beberapa komponen. Oleh karena itu, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini merupakan gabungan dari persamaan-persamaan yang berbentuk linear dua variabel dan kuadrat dua variabel. Nah, dapat Anda lihat bentuk persamaannya seperti yang tertera pada PPT. Nah, lalu apa itu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel? Sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel adalah suatu sistem yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan, di mana bentuk umumnya adalah Y bintang AX tambah C itu untuk pertidaksamaan linear, dan Y bintang AX kuadrat tambah BX ditambah C untuk pertidaksamaan kuadrat, di mana bintang tersebut merupakan tanda pertidaksamaan. Jadi bisa jadi tandanya nanti adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, lalu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini merupakan irisan dari dua atau lebih daerah penyelesaian pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel tersebut. Nah, jadi dalam menentukan daerah penyelesaiannya, terlebih dahulu kita harus menentukan masing-masing daerah dari pertidaksamaan yang diketahui. Nah, sehingga sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini memiliki pembatas yang pertama dalam bentuk garis lurus, yaitu pada persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX ditambah C, di mana A, B, dan M itu merupakan bilangan real. Nah, yang kedua itu pembatasnya dalam bentuk kurva, itu dimana bentuk dari persamaan kurva pembatasnya adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CXY ditambah DY ditambah C sama dengan 0, dimana A, B, C, dan D merupakan bilangan real. Nah, agar Ananda dapat lebih memahami mengenai prosedur penetapan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel ini, mari kita bahas beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, di mana untuk pertidaksamaan yang pertama adalah Y kurang dari atau sama dengan X dikurang 3, untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar garis pembatas untuk pertidaksamaan linearnya. Nah, maka garis pembatasnya itu kita ubah bentuknya menjadi persamaan sehingga Y sama dengan X dikurang 3. Nah, untuk titik potong sumbu Y, berarti itu saat X-nya sama dengan 0, kita substitusikan saat X sama dengan 0, maka didapatkan Y-nya sama dengan negatif 3. Nah, sedangkan untuk titik potong sumbu X, di mana saat Y sama dengan 0, kita substitusikan juga, berarti 0 sama dengan X dikurang 3, 0 sama dengan X dikurang 3, kita pindah ruaskan X sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 3,0. Nah, kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, untuk titik potong sumbu X berarti 3,0
Nah, kemudian untuk titik potong sumbu Y yaitu 0,-3, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan uji coba pada titik 0,0. 0,0 kan titiknya berada di atas garis. Nah, maka kita uji cobakan Y kurang dari atau sama dengan X kurang 3. Kita masukkan, kita substitusikan nilai 0,0-nya 0 kurang dari atau sama dengan 0 dikurang 3. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Ini salah ya, karena 0 itu lebih dari negatif 3. Nah, maka karena salah, berarti yang sebelah sini bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis. Kemudian, kita gambarkan kurva pembatas, berarti itu untuk pertidaksamaan yang kedua, maka bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, untuk titik potong pada sumbu Y-nya, yaitu kita substitusikan saat X sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2, sehingga Y sama dengan negatif 2. Berarti titik potong untuk sumbu Y-nya adalah 0,-2. Nah, lalu untuk titik potong pada sumbu X, berarti kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2, atau bisa kita bentuk menjadi X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Maka X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Maka kita dapatkan titik potongnya adalah 2,0 dan negatif 1,0. Nah, kemudian untuk titik puncaknya, yaitu yang pertama, negatif B per 2A. Nah, di sini kan kita lihat B-nya yaitu negatif 1 dan A-nya itu 1, sehingga negatif dikali negatif 1 per 2 dikali 1 sama dengan setengah. Nah, kemudian untuk mencari nilai Q-nya, kita substitusikan saja nilai P yang sudah kita temukan pada persamaan, sehingga Q sama dengan setengah kuadrat dikurang setengah kurang 2. Maka Q sama dengan negatif 2 dikali 1/4 atau negatif 2,25. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong dan titik puncaknya, maka kita dapat menggambarkan kurvanya. Nah, kira-kira bentuk kurvanya seperti ini, di mana titik potong sumbu X-nya tadi berada di titik negatif 1,0 dan 2,0, kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya berada di 0,-2 dan titik puncaknya berada di 0,5 dan negatif 2,25. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi, kita uji cobakan di titik 0,0. Nah, sehingga kita langsung substitusikan saja, maka 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2, 0 lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, pernyataan ini merupakan benar karena 0 memang lebih dari negatif 2. Nah, maka bentuk kurvanya atau daerah penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kemudian berdasarkan dua daerah penyelesaian yang kita temukan, kita harus menentukan irisan dari dua daerah penyelesaian tersebut. Nah, ini kan tadi merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua, lalu kita gabungkan dengan pertidaksamaan yang pertama. Nah, dapat Ananda lihat bahwa pada gambar ini tidak terdapat irisan. Nah, apabila tidak terdapat irisan, maka tidak ada daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Oke, mari kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah 2Y lebih dari 6 dan Y
kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, sama seperti langkah yang tadi, kita tentukan untuk garis pembatasnya, di mana kita ubah bentuknya menjadi persamaan, X ditambah 2Y sama dengan 6, maka untuk titik potong sumbu Y saat X sama dengan 0, kita dapatkan bahwa 0 ditambah 2Y sama dengan 6, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 3, sehingga titik potongnya adalah 0,3. Nah, untuk titik potong sumbu X, yaitu saat Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6, X tambah 0 sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Sehingga titik potong dari sumbu X adalah 6,0. Nah, kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, di sini tadi titik pada sumbu X-nya yaitu 6,0. Dan di sini untuk titik potong sumbu Y yaitu 0,3. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, garisnya ini kenapa putus-putus? Ya, karena tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari, bukan lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi garisnya harus putus-putus. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan menguji coba di titik 0,0. Di sini dapat kita lihat bahwa titik 0,0 berada di bawah garis. Nah, kita cobakan. Maka kita substitusikan 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6, nah pernyataan ini salah, maka daerah yang mencakup 0,0 ini bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di atas garis. Nah, selanjutnya kita tentukan kurva pembatas. Saat X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3, Y sama dengan 3. Kita dapatkan titik potong untuk sumbu Y-nya adalah 0,3. Nah, sedangkan untuk titik potong sumbu X, di mana saat Y sama dengan 0, itu kita substitusikan sebagai berikut. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini dapat kita faktorkan menjadi X dikurang 3 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, maka nilai X-nya adalah 3 dan 1, sehingga titik potong untuk sumbu X adalah 3,0 dan 1,0. Kemudian, untuk titik puncaknya, yaitu di mana P sama dengan negatif B per 2A negatif dikali negatif 4 per 2 dikali 1, yaitu sama dengan 2. Kemudian untuk Q, berarti substitusikan nilai P yang sudah diketahui, yaitu 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 3, Q sama dengan negatif 1. Maka titik puncaknya adalah 2, negatif 1, sehingga dapat kita bentuk kurva sebagai berikut. Nah, di mana titik potong sumbu X-nya tadi berada di 1,0 dan 3,0. Untuk titik potong sumbu Y berada di 0,3 dan titik puncak berada pada 2, negatif 1. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan uji coba pada titik 0,0. Nah, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Kita substitusikan sehingga 0 kurang dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 tambah 3, 0 kurang dari 3. Nah, pernyataan ini benar, maka kita dapatkan daerah penyelesaian sebagai berikut. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah yang di luar kurva, karena titik 0,0 mencakup daerah yang berada di luar kurva. Nah, selanjutnya kita tentukan irisan dari kedua daerah penyelesaian. Kita gabungkan kedua daerah penyelesaian tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa daerah ini bukan merupakan irisan, karena di sini hanya mencakup daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk daerah ini juga bukan merupakan
irisan, karena tidak ada satupun dari daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, sedangkan untuk daerah ini bukan merupakan irisan, karena itu hanya mencakup daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Maka yang mana yang merupakan irisan? Yang ini dan yang ini, sehingga bentuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui pada contoh 2 berbentuk sebagai berikut. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan pada buku latihan dan dikirim ke GCR berupa foto atau PDF. Nah, lebih dan kurang apabila terdapat kesalahan kata, Miss mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.